Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai subgroup normal ya dan grup faktor. Lanjutan dari coset. Jadi syaratnya dia punya. Jadi subgroup normal ini ada hubungannya dengan coset yang kemarin ya. Karena nanti elemen dari grupnya dia berupa himpunan yang merupakan koset-koset berbeda dari suatu subgroup ya. Oke, sebelum saya bahas materinya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat, tetap jaga kebersihan, tetap jaga kesehatan diri sendiri, terutama orang-orang sekitar, bapak, ibu, saudara, ya, kakek, nenek kalau misalkan tinggal serumah, dan juga jaga lingkungan sekitar, ya, jaga kebersihan rumah, jaga tetangga, kebersihan depan rumah, RT, RW, dan seterusnya. Oke, terakhir di video sebelumnya kita sudah bahas koset ya. Kita ke belakang ya. Oke. Koset. Jadi sebelum ke subgroup normal, kita kemarin punya yang namanya koset ya. Koset ini muncul ketika kita punya subgroup ya. Subgroup muncul ketika kita punya grup gitu ya. Jadi grup baru muncul subgroup, subgroup muncul koset gitu ya. Kemarin koset adalah didefinisikan seperti itu, koset kanan, kemudian ini koset kiri gitu ya, adalah himpunan yang memuat H kali A, ya, di mana hanya itu semua elemen di H subgrupnya, ya, semua elemen di subgrupnya. Kemudian A-nya untuk suatu elemen di grup, ya, suatu elemen di grupnya. Begitu contoh yang koset kiri. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas subgroup normal. Subgroup normal. Oke, ini saya hapus. Jadi di buku kalian subgroup normal ada di bab 9 ya, dan grup faktor. Apa itu subgroup normal? Itu definisinya ya. Jadi kalau kita punya subgroup, jadi kita punya suatu subgroup H dari grup G gitu ya. Kita punya grup G, kemudian ada suatu subgroup H disebut sebagai subgroup normal dari G jika memenuhi ini. AH sama dengan HA. AH adalah koset kiri, HA adalah koset kanan ya. Untuk semua A ada di G ya. Untuk semua A ada di G. Dinotasikan seperti itu. Ya. H subgroup normal dari G ya. Jadi misal kalau kita punya indeks ya, indeks H di dalam G gitu ya. Indeks H di kebalik ya notasinya. Gimana notasinya ya? Indeks H dalam G. Ya, indeks H dalam G kan kita punya order dari H, order dari G dibagi order dari H ya. Order dari G dibagi order dari H, yaitu banyaknya
Ini menyatakan banyaknya koset kiri atau kanan ya, berbeda. Kemarin kita bentuk ya, banyaknya koset kiri atau koset kanan dari H dalam G itu dapat kita cari dengan menggunakan itu, banyaknya elemen di G dibagi banyaknya elemen di H ya. Oke, kalau dia finite ya, kalau dia finite. Oke, sekarang kita punya HA, artinya kalau kita punya di grup ya, kita punya A1 misal, supaya dia normal, maka ini harus sama dengan A1H ya, A1 harus sama dengan A1H, dan seterusnya untuk semua AI elemen di G ya, semua elemen di G. Jadi kita harus mencari kalau ada misalkan indeksnya sama dengan 4 gitu ya, order dari G, order dari H sama dengan 4, artinya ada 4 koset berbeda, maka kita harus mencari menunjukkan bahwa keempat koset yang masing-masing itu harus sama. Jadi HA1 sama dengan A1H, HA2 misal harus sama dengan A2H, ini koset yang berbeda. HA3 harus sama dengan A3H, dan HA4 harus sama dengan A4H gitu ya. Oke, kita harus mencari. Oke. Jadi dalam mencari apa namanya kesamaan koset kanan dan koset kiri ya, kita tidak bisa lepas dari masing-masing elemennya. Jadi misalnya kita punya ini H, itu elemennya H1, H2, H3, H4 gitu ya. Kemudian kita mau ngecek HA itu kan sama dengan H1A, H2A, H3A, H4A ya. Kemudian AH kita punya AH1, AH2, AH3, AH4 kan gitu. Nah, kita tidak bisa ngecek apakah HA1 sama dengan AH1. Kita ngeceknya enggak itu. Jadi yang dimaksud HA sama dengan AH itu bukan AH1 sama dengan H1H, H1A ya. Atau AH2 sama dengan H2A, tidak begitu. Tapi yang dicek adalah himpunannya ya. Himpunannya. Bisa jadi AH1 itu sama dengan H2A, bisa jadi seperti itu ya. Jadi AH1 bisa jadi sama dengan H2A, atau AH2 sama dengan H4A misal seperti itu. Jadi yang kita cek adalah apakah AH sama dengan HA. Masih ingat dua himpunan dikatakan sama jika mereka saling subset kan gitu. Artinya semua elemen di AH ada di HA, atau semua elemen di HA ada di AH kan gitu ya. Jadi kita nggak bisa ngecek oh ternyata AH1 tidak sama dengan H1A maka dia bukan subgroup normal, nggak bisa ya, kita harus cek semua elemennya. Kalau elemen yang di sini itu ternyata termuat atau sama dengan semua elemen di sana, maka dikatakan AH sama dengan HA gitu ya. Jadi kita nggak bisa ngecek cuma dari sini saja. Oh ternyata AH1, ini misalkan H1 ya, tidak sama dengan H1A, maka dia bukan subgroup normal. Tidak, bisa jadi berbeda. Contohnya apa? Misal kita punya matriks ya, dua matriks dikalikan, kan sifatnya tidak komutatif ya. Sifatnya tidak komutatif. Artinya kalau kita punya matriks A dan B, maka A kali B belum tentu sama dengan B kali A kan gitu. Tapi bisa jadi kosetnya kanan akan sama dengan kosetnya yang kiri ya.
Oke. Ya, jadi di sini kita harus cek untuk semua elemennya ya, tidak bisa hanya satu elemen. AH1 tidak sama dengan A1A, maka dia bukan subgroup normal. Tidak bisa seperti itu ya. Oke. Teorema 9.1. Cara cek subgroup normal ya. Cara cek subgroup normal. Teorema 91 berbunyi jika H itu suatu grup normal di G ya. Jika dan hanya jika X inverse itu subset dari H untuk semua X di G ya. Jadi kita punya implikasi di sana. H subgroup normal dari G jika dan hanya jika X inverse itu subset dari H ya, subset dari H. Jadi H dikatakan subgroup normal. Tentu hanya harus subgroup dulu ya. Kalau nggak subgroup nggak bisa jadi subgroup normal. Kenapa? Karena kalau nggak subgroup kan nggak punya kosen ya. Jadi jika suatu H itu subgroup, dia akan menjadi subgroup normal jika dan hanya jika X inverse subset dari H. Nah, X inverse ini adalah suatu himpunan. X inverse ini adalah himpunan X kecil X inverse untuk setiap H anggota besar ya. Untuk setiap H anggota besar. X-nya untuk suatu elemen di G, tapi yang di sini ini harus berlaku untuk semua ya. X-nya harus berlaku untuk semua di G. Dan misal kita punya X1 di situ ya. X1 X1 inverse, maka di sini elemennya misalkan X1 X1 gitu ya. Nanti ada X2 misal. X2H, X2 inverse dan seterusnya gitu ya. Oke. Nah, jika itu berlaku untuk semua X ada di G, ya. Jika itu berlaku untuk semua X ada di G, maka dia subgroup normal. Buktinya, tuh. Jika H subgroup normal, jadi ini yang dari kiri ke kanan ya, diketahui H normal akan ditunjukkan bahwa X inverse adalah subset dari H. Karena kita bijektif, ya, bijektif. Kalau kita punya biimplikasi, pembuktiannya kan harus dua arah, kiri kanan, kanan kiri kan gitu. Oke, jadi yang pertama ini kita punya dari kiri ke kanan ya. Yang pertama dari kiri ke kanan. Diketahui subgroup normal akan ditunjukkan X inverse ada di elemen subset dari H ya. Jika H normal, maka untuk setiap X anggota G dan H kecil anggota H besar ada H inverse sedemikian sehingga XH sama dengan H inverse X gitu ya. Kenapa? Karena kan X harus sama dengan X gitu ya. Hx harus sama dengan X. Jadi tadi subgroup normal itu definisinya kan A harus sama dengan AH. Nah, kalau di situ A-nya dia jadi X ya. Artinya kita punya X harus sama dengan XH. Dia normal. Artinya kalau kita punya XH di sana, XH kecil, di mana hanya anggota H besar, maka kita pasti punya H aksen X ya, yang ada di H besar X, di mana H aksen ini anggota H ya.
Jadi kita punya ini yang definisi apa namanya subnormal tadi ya. Jadi kalau yang di awal tadi kan saya nulisnya H1A kemungkinan akan sama dengan A2 kan gitu. Nah, di sini kita pakai H sama H aksen. Kalau yang di sini kita pakai H1 sama H2 gitu ya. Oke. Jadi untuk sebarang X anggota G ya, dan H anggota H, maka ada H aksen sehingga kita punya itu X H kecil sama dengan H aksen X ya. Maka kalau dari sini jadi kita punya XH sama dengan H aksen X gitu ya. Maka kalau kita operasikan dengan X inverse X saya operasikan dengan X inverse dari kanan ya. Maka ini akan sama dengan aksen X inverse gitu ya. Dioperasikan dari kanan. Nah, ini sendiri kan menjadi identitas ya. Jadi identitas. Oke, sehingga X inverse X inverse itu sama dengan aksen. Ini X inverse. Jadi jadi X inverse sama dengan aksen gitu ya. Karena H aksen itu tadi elemen H aksen adalah elemen H, dan setiap X inverse ini sama dengan H aksen, maka kalau diperumum untuk semua H ya, artinya untuk semua H pasti akan termuat di, jadi untuk semua H, untuk setiap H anggota H besar, maka X inverse itu pasti sama dengan elemen di H. Nah, karena dia berlaku untuk semua H, maka kalau kita perumum, jadi X H besar X inverse itu pasti akan termuat di H ya. Karena setiap ini dia menghasilkan H aksen, di mana H aksennya adalah elemen H. Artinya, jadi kalau semua H kita cari, kemudian kita buat himpunan itu, maka dia akan menjadi subset dari H. Gitu ya. Oke. Jadi yang ke kanan aman. Ya. Jadi kita bisa menunjukkan bahwa X inverse itu subset dari H, karena H kecil X inverse itu sama dengan H aksen untuk setiap H anggota H besar gitu ya. Jadi atau sebelum ini, sebelum ke subsetnya saya tulis elemen dulu ya. Jadi kalau di sini artinya kita punya X inverse itu elemen dari H besar kan gitu ya, karena dia sama dengan H aksen, di mana H aksennya adalah elemen H, sehingga X inverse dia elemen H. Untuk setiap H anggota H besar, maka X besar X inverse itu subset dari H, karena dia elemen H, sehingga kalau dibuat himpunan maka dia akan menjadi subset dari H, gitu ya. Oke, itu yang dari kiri ke kanan. Selanjutnya dari kanan ke kiri. Saya hapus.
Conversely, jika diketahui yang kanan tadi, jika diketahui X inverse subset H, untuk semua X anggota G, akan ditunjukkan bahwa dia normal. Berdasarkan definisi, dia subnormal kalau HA sama dengan AH, kan gitu ya. Jadi yang sekarang diketahui X inverse itu subset dari H, akan ditunjukkan AH sama dengan HA, gitu ya. Oke, jadi misal X sama dengan A, ya, dan kita punya itu AH, A inverse itu subset dari H, ya, atau AH itu subset dari HA, benar ya? Dari sini tadi A inverse itu dia subset dari H, gitu ya. Atau kalau kita buat per elemennya, kita punya AH. A inverse itu elemen dari H, ya. Seperti yang di awal tadi, atau AH. A inverse itu sama dengan suatu H aksen yang tadi, ya. Oke, sehingga dari sini kita punya AH itu sama dengan H inverse A. Kalau kita kalikan dengan A dari kanan, kan gitu. Ini menjadi identitas, ya. Ini jadi identitas. Yang kanan jadi H aksen A. Nah, karena AH sama dengan H aksen A, maka AH itu elemen dari H besar A, ya. Karena H aksennya kan punya H tadi, H aksennya anggota A. Oke, karena AH elemen HA, maka untuk setiap H elemen H besar, AH dia menjadi subset dari HA, ya. Subset dari HA. Oke, ingat bahwa untuk menunjukkan dua himpunan sama, maka kita bisa menggunakan subset, kan ya. Kalau kita mau menunjukkan A sama dengan B, artinya kita menunjukkan bahwa A itu subset B dan B subset A, kan gitu. Nah, ini kita mau menunjukkan AH sama dengan HA, artinya kita harus menunjukkan AH subset HA, sebaliknya HA subset AH. Nah, di sini kita sudah punya satu, AH subset HA. Satu lagi yang harus kita tunjukkan adalah HA subset dari AH. Dibalik, ya. Kalau ini AH subset HA, selanjutnya kita akan tunjukkan bahwa HA subset dari AH, ya. Oke, di ruas berikutnya, ya, in the other hand, jika kita ambil X sama dengan A inverse, jika kita ambil, saya hapus, jika kita ambil X sama dengan A inverse, maka kita punya A inverse H kali atau operasi A inverse inverse, ya. Jadi awalnya kita punya X inverse, kemudian kita ambil X-nya sama dengan A inverse, maka bentuk itu menjadi A inverse H A inverse inverse, kan gitu, sama dengan A inverse H A, kan gitu. Inverse dari inverse A sama dengan A sendiri, ya. Nah, di awal ini sama dengan karena dia adalah subset dari H, ya. Ini kan subset dari H, diketahui, ya, diketahui yang ini tadi. Maka kita punya A inverse H. A itu elemen dari H kalau kita ambil per elemennya, ya. Karena dia elemen dari H, maka kita punya A inverse H A itu sama dengan H aksen, suatu elemen di H, ya, suatu elemen di H. Oke.
Selanjutnya maka kita punya, kalau kita kalikan A dari kiri, jadi kita punya A inverse HA sama dengan H aksen gitu ya. Ini adalah identitas, maka kita punya HA sama dengan H aksen ya. Karena HA sama dengan AH aksen, maka HA itu elemen dari H besar ya. Karena H aksennya kan punyanya H besar, sehingga HA itu pasti elemen dari H besar. Selanjutnya kita buat pengumuman, perumuman. Kalau untuk setiap H elemen dari H besar, maka H besar A itu subset dari A. Oke. Di awal tadi di yang pertama kita sudah menunjukkan bahwa AH subset dari HA. Yang kedua kita menunjukkan HA subset dari AH. Karena dua itu berlaku, maka HA sama dengan AH. Ya. HA sama dengan AH. Oke. Jadi teorema itu berlaku. Ya. Teorema ini berlaku. Ya. Jadi dia akan normal kalau X inverse itu subset dari H untuk setiap X anggota G. Oke, itu subgroup normal. Jadi yang didefinisinya dia subgroup normal kalau koset kiri sama dengan koset kanannya. Ya, HA sama dengan AH untuk semua A ya, di G. Nah, teorema yang ini selain menggunakan definisi, kita bisa pakai teorema itu. Dia akan normal jika X inverse subset dari H, gitu ya. Oke, contoh. Setiap subgroup suatu grup abelian komutatif ya. Kita punya grup komutatif, dia adalah normal. Kenapa? Karena AH pasti sama dengan HA kan. Kalau abelian kan gitu. Kalau abelian maka itu berlaku AH sama dengan HA ya. Maka sebarang grup abelian kemudian sebarang subgrupnya dia pasti normal ya. Kenapa? Karena yang berlaku itu pasti kan abelian. AH sama dengan HA ya. Kalau dia abelian ya. Jadi kalau kita punya grupnya abelian, maka subgrupnya pasti abelian. Ya, karena subgrupnya abelian berlaku komutatif, maka dia pasti normal. Ya, dia pasti normal. Nah, kalau ini tiap elemennya sama ya, AH sama dengan HA. Secara umum tadi kita punya AH sama dengan H aksen A kan, karena dia tidak berlaku abelian secara umum. Sehingga dimisalkan AH sama dengan H aksen A. Artinya H dan H aksennya tidak harus sama. Tapi ketika di kasus abelian, mereka pasti sama. H dan H aksennya itu pasti sama karena abelian ya. Contoh 2. Center dari Z dalam G ya pasti normal ya. Silakan lihat lagi. Center, belum saya jelaskan center kayaknya ya. Center, sudah kayaknya. Saya lupa. Nanti kita bahas lagi lah. Contoh 3 ya. Grup permutasi ya. Grup permutasi AN. Kita punya itu ya. Dia adalah suatu subgrup normal ya jika permutasinya genap. Di situ diberi catatan bahwa kalau 1, 2 itu anggota SN dan 1, 2, 3 anggota AN, maka 1, 2, operasi 1, 2, 3, sikel ini ya, artinya 1 dibawa ke 2, 2 dibawa ke 1, tidak sama dengan 1, 2, 3 operasi 1, 2 ya. Tapi 1, 2, 1, 2, 3 di sana ya.
itu sama dengan 132 operasi 12 ya. Dan 132 itu sama apa elemen dari AN. Nah, ini yang kita maksud tadi ya. Jadi di sini ada H, ini A-nya. Tapi di sini kita punya H yang lain ya, H aksen. Ini A-nya. Oke. Jadi kita punya elemen yang lain ya. H sama H aksen. Ini H aksen A ya. Oke. Contoh 4. DN, grup dihedral ya. Grup dihedral. Setiap subgrup dari DN, grup dihedral dengan N sisi, memuat solid of rotation is normal in D. Jadi subgrup rotasinya, jadi subgrup yang memuat rotasi-rotasi dulu di grup dihedral kan kita sudah punya subgrupnya. Jadi kumpulan dari semua rotasinya kalau di D3 misal kan kita punya 6 anggota ya. Di D3 misal D3 dan kita punya 6 anggota yaitu rotasi 0 derajat, rotasi berapa D3 itu 60 ya, 60 sama rotasi 120 ya. Oh salah, rotasi 120 sama rotasi 240 gitu ya. Nah. Dan simetri ya. Atau apa kemarin kita nyebutnya refleksi ya. Refleksi 1, refleksi 2, refleksi 3 gitu ya. Jadi kita punya 6 anggota dari D3, R0, R120 sama R240. Kemudian refleksi 1, refleksi 2 sama refleksi 3 ya. Kemudian di sana di contoh 4, for any rotation R and any reflection F, we have FR sama dengan R inverse F and any two rotations commute ya, komutatif. Jadi kita punya, saya hapus, kita punya subgrupnya ya. Jadi subgrupnya adalah dari tadi D3-nya R0, R120, R240, S1, S2, S3 ya. Kemudian dengan S1-nya misal sikelnya dari 1 dibawa ke 2, S2-nya 1 dibawa ke 3, kemudian S3-nya 2 dibawa ke 3 gitu ya. Kemudian yang ini rotasinya R0 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3. Kemudian R120 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1 ya. Jadi kalau ditulis R0 itu gini, R120 itu 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1. R240 itu 1 ke 3, 3 ke 2, 2 ke 1. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian kita punya subgrupnya H
itu adalah R0, R120, R240 gitu ya subgrupnya. Apakah dia subgrup normal? Maka kita harus menunjukkan bahwa H S1 harus sama dengan S1H kan gitu. H S2 harus sama dengan S2H, H S3 harus sama dengan S3H ya. Nah, karena kita punya D3 itu anggotanya ada 6, D3 anggotanya ada 6, dan H anggotanya ada 3, maka kita punya dua koset berbeda ya. Jadi order dari D3 dibagi order dari H, 6 bagi 3 sama dengan 2. Artinya kita punya dua koset berbeda. Supaya lebih luas, nah kita punya begini. Kita cek. Kalau kita ambil A-nya itu anggota H, misal HR0 gitu ya. HR0 sesuai teorema, maka dia akan sama dengan HR120 sama dengan HR240 ya, sama dengan H sendiri kan gitu. Nah, jadi kalau kita ambil elemen di H, maka dia akan menjadi koset yang sama ya. Nah, berikutnya kita pakai HS1 ya. Sesuai teorema mestinya HS1 akan sama dengan HS2 ya, akan sama dengan HS3 ya. Kita cek. HS1 itu kan sama dengan R0 operasi S1, R120 operasi S2, R240 operasi S3 gitu ya. Nah, R0 operasi S1 karena R0 nya identitas, maka dia akan sama dengan S1 ya. Kemudian R120 S2, R120 nya adalah 1, 2, 3, kemudian S2 nya 1, 3, maka ini menghasilkan 1 oleh R120 dibawa ke 2 ya, oleh 120 dibawa ke 2. 2 oleh S2 dibawa ke dirinya sendiri, maka 1 dibawa ke 2 ya. Kemudian 2 oleh R120 dia dibawa ke 3. 3 oleh S2 dia dibawa ke 1. Jadi ini akan menghasilkan itu 1, 2 ya. 1, 2 adalah S1. Kok S1? R120. Oh salah, S1 ya. Salah. Ini tadi R0 S1, R120 S1, R20 S1 kan kita pakainya S1 ya. Jadi di sini salah. R120 sama S1. Jadi R120 sama S1 ya. R120-nya 1, 2, 3. S1-nya 1, 2, sama dengan 1 oleh 120 dia dibawa ke 2. Dia dibawa ke 2. Dia dibawa ke 2. 2 oleh R120 ya dibawa ke 2. Dibawa ke 1 ya. Jadi yang di sini kita punya 1 dia dibawa ke 2. 1 dibawa ke 2. 2 dibawa ke 1. Artinya 1 setelah dibawa ke 2 dibawa balik lagi ke 1. Nah, betul ya. Kemudian 2 oleh R120 dibawa ke 3. 3 oleh S1 ke 3 sendiri. Jadi 2 ke 3. Betul ya.
Karena 3 ke 1, 1 dibawa ke 2. 2, 3, dia sama dengan S3. Ini sama dengan S3. Berikutnya R120 operasi S2. Operasi S2. 1, 2, 3 operasi S2. 240 R240 operasi S1 ya. 240-nya 132, S1-nya 12. Nah, dia menjadi 1. Oleh 240 dia dibawa ke 3. Dibawa ke 3. 3 oleh S1 dia dibawa ke dirinya sendiri. Dia dibawa ke 3 dirinya sendiri. 3 oleh R240 dibawa ke 2. 2 oleh S1 dibawa ke 1 ya. Jadi 1, 3. 2 tetap ya. Jadi 3 dia dibawa ke 1. Oke. 1, 3 sama dengan S2. Artinya kalau kita ambil HS2, karena S2 itu elemen dari HS1, maka HS2 pasti sama dengan HS1. Karena S3 juga elemen dari HS1, maka dia pasti sama dengan HS3. Gitu ya. Oke. Maka kita punya dua koset kanan kan gitu, yaitu H sendiri dan HS1. Kita hapus. Ini kita punya dua koset kanan, yaitu H dan HS1 atau S2 atau HS3 sama aja boleh ya. Nah, sekarang kita mau menunjukkan apakah HS1 itu sama dengan S1H, kan gitu. Ya. Jadi kita punya HS1-nya itu sama dengan S1, S3, S2. Ya. Nah, sekarang kita mau menunjukkan S1H sama dengan apa? Ya. S1H, S1R0, S1 R120, S1 R240. Ya. Sama dengan apa? S1 R0 karena R0-nya identitas, maka dia sama dengan S1 sendiri. Ya. S1 R120, S1-nya adalah 12, R120-nya 123. Dengan 1. Dia dibawa ke 2, 2 dia dibawa ke 3. Jadi 1, 3. Kemudian 3 dia dibawa ke dirinya sendiri. Di sini 3 dibawa ke 1. Jadi di sini untuk 1, 3. 1, 3 sama dengan S2. Nah, kita lihat di sana tadi S1 R120 S1 R120 ternyata tidak sama dengan R120 S1 ya kan. Dan di sini menghasilkan S3, di sini menghasilkan S2. Ya, meskipun dia tidak komutatif, tapi dia jadi subgrup normal. Ya. Kemudian yang S1 R240 S1 R240 sama dengan S1-nya 12, 240-nya 132. Ya. 1 ke 2. Jadi di sini 1 dibawa ke 2, 2 dibawa ke 1. Jadi 1-nya tutup. Ya. Kemudian 2 dibawa ke 1, 1 ke 3. Jadi 2 dibawa ke 3, 3 ke 2. 2, 3 sama dengan S3. Ya.
sini kita punya S1 R2 40-nya dia sama dengan S3. Padahal di atas S2 di sini didapat dari R240 S1 ya. Jadi berbeda, tapi koset yang dihasilkan dia sama ya. Jadi di sini S1, S2, S3 ya. Jadi meskipun S1 dioperasikan dengan elemennya nggak sama, tapi himpunan yang dihasilkan dia sama ya. S1 sama dengan S1H, meskipun tiap komponennya dia tidak sama. Di sini S3, di sini S2, di sini S2, di sini S3 ya. Oke. Jadi kita tidak bisa ngecek dari operasi elemennya ya. Yang harus kita cek apakah semua elemennya itu sama atau tidak ya. Apakah H1 H besar ya, H besar S1 sama dengan S1 H besar. Jadi kita nggak ngecek H kecilnya, bisa jadi dia beda ya. Jadi di awal tadi sudah disebutkan bahwa secara umum kita punya kalau ada AH kemungkinan ada H aksen kalau dia normal ya. Jadi H di sini H aksen sama seperti itu. Di sini S1 R120 ternyata yang di satunya R240 S1 ya. Kita punya elemen yang berbeda ya, H sama H aksen. Oke. Itu subgroup normal ya, itu subgroup normal. Contoh di grup dihedral tadi ya. Contoh yang sederhana yang lain. Contoh sederhana yang lain. Hapus. Misal kita punya ini yang abelian ya, grup Z5 dengan notasi penjumlahan modulo 5. Grup Z5 dengan operasi penjumlahan modulo 5. Salah satu subgrupnya adalah jangan Z6 Z6 penjumlahan modulo 6. Salah satu subgrupnya 0, 2, 4 gitu ya. Ada berapa koset berbeda? Z6 anggotanya 6, H anggotanya 3, maka ada 2 koset berbeda ya. Ada 2 koset berbeda. Siapa? Yaitu H dan H1 ya. Di mana H ini akan sama dengan H0, H2, H4 kan gitu. H1 akan sama dengan H3, H5 ya, H3, H5. Oke. Nah, apakah H1 sama dengan 1H? Jadi kalau kita punya di situ H1 itu kan sama dengan 0 tambah 1, 2 tambah 1, 4 tambah 1 kan gitu ya kosetnya. 1, 3, 5. Kemudian 1H dia sama dengan 1 tambah 0, 1 tambah 2, 1 tambah 4 sama dengan 1, 3, 5. Nah, karena dia abelian, maka tiap elemennya dia pasti sama. AH sama dengan HA karena abelian. Nah, di kasus sebelumnya kan enggak. AH sama dengan H aksen A, artinya elemen yang lain. Elemen yang lain.
karena H1 sama dengan 1H, kemudian yang satunya, kan kita punya dua koset, maka kita harus ngecek apakah H0 sama dengan 0H, pasti sama kan abelian ya. Oke, karena ada dua koset berbeda dan masing-masing sama, H0 sama dengan 0H dan H1 sama dengan 1H, maka dia adalah subgroup normal. Maka dia adalah subgroup normal. Oke. Contoh berikutnya ini, contoh 5 ya. Diberikan H suatu subgroup normal dari G dan K sebarang subgroup ya. H-nya normal. Kemudian K-nya sebarang subgroup. Oke. Ya. Kemudian HK ya, yang di awal dulu adalah suatu himpunan yang elemennya H kecil kali K kecil ya. Untuk setiap H anggota H besar, K anggota K besar. Adalah suatu subgroup, sudah ditunjukkan juga sebelumnya ya. Kemudian di sana akan ditunjukkan bahwa HK ini apa yang diminta ini ya. Jadi akan ditunjukkan bahwa HK adalah subgroup ya. Jadi kalau kita punya H-nya itu subgroup normal dan K-nya itu sebarang subgroup, maka HK adalah subgroup dari G ya. HK adalah subgroup dari G. Nah, di situ digunakan one step ya, one step cek. Jadi di sini masih ingat kalau kita punya apa namanya, mana ini tadi? Nah ini teorema subgroup ya, kan kita punya ada 3 teorema itu ya. Yang pertama two step ya, yaitu ditunjukkan bahwa dia tertutup dan punya inverse kan ya, semua anggotanya punya inverse, itu yang two step. Kemudian ada yang one step, maka harus ditunjukkan bahwa AB inverse anggota dia ya, untuk setiap AB anggota H kan gitu. Dan teorema yang ketiga, kalau grupnya finite ya, kalau finite maka kita cukup menunjukkan sifat tertutup saja, maka dia subgroup ya. Yang ini digunakan yang one step, AB inverse anggota H ya, AB inverse anggota H. Oke, sehingga kita punya itu. To verify this ya, kita punya bahwa E itu sama dengan E operasi E, di mana E-nya yang pertama ini anggota H ya. Kemudian E yang kedua ini anggota K kan gitu ya. Maka E sama dengan E ada di HK ya. Kemudian untuk sebarang A di mana A-nya H1 K1 dan B H2 K2, karena kita himpunannya kan HK, maka setiap elemennya dinyatakan dalam HK. Nah, ini A dinyatakan dalam H1 K1, kemudian B dinyatakan dalam H2K2, di mana H1 H2 ada di H besar, K1 K2 ada di K besar ya. Maka ada H aksen di H besar yang memenuhi itu.
AB inverse sama dengan H1K1. K2 inverse H2 inverse sama dengan, jadi kalau saya tuliskan, kalau ditulis akan ditunjukkan bahwa AB inverse itu anggota dari K, gitu ya. Oke. A-nya H1K1, B-nya H2K2. Maka B inverse sama dengan inverse dari H2K2. Masih ingat, kalau ada perkalian kemudian diinverskan, maka dia sama dengan K2 inverse, H2 inverse, kan gitu. Kecuali kalau komutatif. Kalau komutatif, maka kita punya H2 inverse, K2 inverse gitu ya. Nah, ini dioperasikan, maka AB inverse sama dengan H1K1 operasi K2 inverse, H2 inverse gitu ya. Sama dengan H1 K1 K2 inverse H2. Nah, jadi gitu ya. H2 inverse tadi udah. H2 inverse ya. Oke. Nah, di sana dinyatakan dalam ya H1 H aksen dikali K1 K2 inverse ya. Kenapa? Karena H-nya kan normal. Kita punya H itu dia subgroup normal. Artinya H A sama dengan AH kan gitu. Nah, di sini kita punya H2 itu kan punyanya H besar. Nah, di sini kita punya bentuk A kali H, di mana A-nya adalah K1 K2 inverse ya. Karena H-nya normal, maka itu kita bisa nyatakan sebagai H1, H2-nya sesuatu yang lain ya, yaitu H aksen tadi dioperasikan dengan K1, K2 inverse. Jadi yang bentuk ini tadi AH itu akan sama dengan H aksen A untuk H yang lain kan gitu. Hanya tetap kita punya H yang lain. Nah, sama di sini. Kita punya A-nya adalah K1, K2 inverse, H-nya H2 inverse, maka ada H aksen ya yang menggantikan itu. Ada H aksen sedemikian sehingga K1 K2 inverse H2 inverse sama dengan H aksen kali K1 K2 inverse ya. Oke, H1 H aksen ini ada di H, K1 K2 inverse ada di K, maka dia elemen dari H besar K besar ya. Karena ada di H besar K besar berdasarkan teorema one step test, maka HK dia adalah subgroup dari G ya. Dengan syarat tadi H-nya normal, K-nya subgroup biasa ya. Oke. Ini ada contoh 6 di grup diameter 8 ya. Kemudian salah satu subgrupnya R0, R90, R180, R270 ya. Dan seterusnya. Contoh 7, kemudian contoh 8, 9 sudah. Ini grup faktor. Kita grup faktor bahas nanti ya. Oke, latihan soalnya nanti saya berikan di terpisah ya. Saya berikan terpisah. Sampai sini penjelasan saya terkait dengan subgroup normal ya. Kita diskusi di grup. Silakan post jika ada yang bermasalah. Nanti saya berikan soal di grupnya. Oke, saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap sehat, semoga kita segera lepas dari masalah ini, ya. Semoga bisa segera kuliah dengan normal seperti dulu tatap muka, ya. Oke, selamat ketemu di pertemuan selanjutnya.